7 Hari Kutukan, kisah Sadako dari Ringu, selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana cerita menyeramkan, tak sekadar diceritakan, tapi dibisikkan. Malam ini kita akan menyelami salah satu urban legend modern, paling terkenal dari Jepang. Sebuah kisah kutukan yang membawa kematian hanya dalam 7 hari. Inilah kisah nyata di balik Ringu dan sosok menyeramkan yang dikenal dengan nama Sadako. Kita mulai dari awal. Kisah Ringu bukan sekadar film horor biasa. Ia berasal dari novel karya Koji Suzuki yang diterbitkan pada tahun 1991. Namun, yang membuatnya benar-benar ikonik adalah adaptasi filmnya. Ringu pada tahun 1998 dan disutradarai oleh Hideo Nakata yang kemudian di-remake oleh Hollywood dengan judul The Ring. Tapi yang membuat cerita ini begitu menyeramkan bukan hanya filmnya, melainkan kutukan video misterius yang menjadi inti dari cerita. Konon, jika seseorang menonton video rekaman terkutuk itu, maka dalam 7 hari ia akan mati dengan cara yang mengerikan. Apa isi rekaman itu? Gambar dalam video tampak seperti mimpi buruk, wajah wanita terdistorsi, kutipan-kutipan aneh, suara bisikan, dan sebuah sumur tua. Dan dari dalam sumur itu, perlahan muncul sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Baju putih panjang, lusuh, basah, dan itulah Sadako. Setelah menonton rekaman tersebut, telepon akan berdering. Suara pelan dari seberang sana hanya berkata 7 hari. Setelah itu, tak peduli sejauh apapun kamu bersembunyi, kematian akan datang. Menurut latar belakang cerita dalam versi asli, Sadako Yamamura adalah seorang gadis muda yang memiliki kekuatan supranatural dan telepati, telekinesis, dan kemampuan melihat masa depan. Ia adalah anak dari seorang paranormal terkenal bernama Shizuko Yamamura. Namun karena kekuatannya dianggap menakutkan, Sadako diasingkan dan akhirnya dilempar hidup-hidup ke dalam sumur oleh seorang pria. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan ia diyakini mati perlahan di dasar sumur. Namun roh penuh dendamnya tetap hidup dan menjelma menjadi kutukan dalam bentuk rekaman video VHS. Dalam film Ringu, karakter utama bernama Reiko Asakawa, seorang jurnalis, mulai menyelidiki kematian misterius keponakannya yang ditemukan dengan wajah ketakutan luar biasa. Penyelidikan membawanya pada kaset video terkutuk itu, dan ia pun menonton lalu menerima telepon itu. Kini ia hanya punya 7 hari untuk menemukan cara mematahkan kutukan atau nasibnya akan sama. Kengerian tak hanya datang dari Sadako yang merangkak keluar dari TV, tapi juga dari perasaan bahwa waktu terus berjalan dan ajal semakin dekat. Banyak yang percaya bahwa kisah Ringu begitu menyeramkan karena elemen waktu terbatas 7 hari membuat penonton merasa terlibat secara psikologis. Sadako tidak bisa dihentikan karena ia adalah kutukan, bukan hanya hantu biasa. TV sebagai media kutukan adalah hal yang akrab. Siapapun bisa memiliki TV, siapapun bisa jadi korban. Dan yang paling menakutkan, Sadako tidak berteriak ataupun tidak mengejar. Ia hanya muncul perlahan. Dan saat kamu sadar, semua sudah terlambat. Setelah penayangan film Ringu di Jepang, muncul fenomena psikologis yang disebut ring phobia, di mana orang-orang merasa takut saat melihat televisi yang menyala sendiri, atau jika telepon berdering setelah menonton film horor. Versi Hollywood dari The Ring tahun 2002 bahkan membawa cerita ini ke dunia internasional, menjadikan Sadako atau Samara dalam versi Amerika, yakni ikon global horor modern. Namun, banyak orang tidak tahu
bahwa cerita ini memiliki akar dalam kisah nyata tentang kekejaman dan pengkhianatan, serta trauma yang dalam. Kini di era digital, kaset VHS mungkin sudah jarang ditemukan. Tapi, bagaimana jika kutukan itu berubah bentuk? Bagaimana jika sekarang, apakah Sadako menyebar melalui internet, atau melalui video pendek dan link tak dikenal, atau juga melalui suara dalam aplikasi pesan? Dan bagaimana jika sekarang kamu sudah menontonnya dan hanya dengan mendengarkan cerita ini? Apakah kamu akan mendapat telepon malam ini? Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu berani, tonton versi asli film Ringu tahun 1998 Sendirian dalam Gelap. Tapi ingat, jika kamu melihat sumur tua dan rambut panjang mulai keluar dari layar, jangan menatap wajahnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Bisikan Horor. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.